Indonesia berpeluang cetak sejarah. Petang, Saudara, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23. Soemarji dan Alexander Swiers terbang ke Eropa untuk wawancara calon pelatih baru timnas Indonesia. Tapi publik justru bertanya, kenapa tidak sekalian ke Korea dan bicara dengan Shin Tae-yong? Drama pemilihan pelatih timnas Indonesia kembali menyeret perhatian publik. Badan tim nasional di bawah pimpinan Soemarji langsung bergerak cepat. Direktur Teknik PSSI, Alexander Swiers, dikabarkan sudah lebih dulu berada di Eropa untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa calon pelatih. Formatnya bukan sekadar meeting online, tapi tatap muka formal dengan kandidat pelatih. Rencana ini terlihat serius dan terstruktur. Tapi, ada satu hal yang justru meledak di media sosial. Kenapa hanya ke Eropa? Kenapa tidak ke Korea dan bicara lagi dengan Shin Tae-yong? Sejak kabar keberangkatan Soemarji muncul, timeline media sosial langsung dipenuhi komentar dari fans Garuda. Sekalian ke Korea, temui Shin Tae-yong. Wawancara ST-nya juga sebagai kandidat. Tagar seperti STY kandidat, sekalian ke Korea dan kembalikan STY mulai trending. Ada alasan kenapa nama Shin Tae-yong tidak pernah benar-benar hilang dari percakapan publik. Ia membawa Indonesia ke panggung Asia. Ia membangun fondasi pemain muda. Ia membuat publik percaya sepak bola Indonesia bisa berproses secara modern. Bagi sebagian fans, STY bukan hanya pelatih, dia adalah identitas era baru sepak bola Indonesia. Kalau keputusan mau dibuat objektif, fans berharap Shin Tae-yong seharusnya ikut interview. Shin Tae-yong seharusnya tetap menjadi opsi resmi. Shin Tae-yong layak diberikan kesempatan presentasi ulang visi dan rencana masa depan. Tagar kembalikan STY bergema. Bukan karena emosional, bukan karena viral, tapi karena ia sudah terbukti menjalankan sistem yang ingin dilanjutkan. Dan sampai ada jawaban resmi, satu kalimat terus bergema di telinga publik sepak bola Indonesia. Jangan hanya cari pelatih jauh ke Eropa, kalau pelatih terbaik yang kita punya justru menunggu di Korea. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Terbang ke Eropa, Soemarji bocorkan isi wawancara dengan calon pelatih timnas Indonesia. Publik mendesak, sekalian ke Korea, temui Shin Tae-yong. Proses pencarian pelatih baru timnas Indonesia memasuki fase penting setelah Ketua Badan Tim Nasional PSSI Soemarji dikonfirmasi akan terbang ke Eropa untuk melakukan wawancara langsung dengan beberapa kandidat. Langkah ini mempertegas keseriusan federasi untuk segera menentukan sosok pengganti Patrick Kluivert yang resmi meninggalkan kursi pelatih timnas setelah masa kerjanya berakhir. Menurut informasi yang beredar di berbagai platform berita dan media sosial, delegasi PSSI termasuk Direktur Teknik Alexander Swiers serta beberapa anggota Exco dikabarkan sudah lebih dulu berada di Eropa untuk melakukan evaluasi awal terhadap para kandidat. Soemarji disebut akan menyusul untuk menghadiri tahap final pembahasan visi, rencana kerja, program pembinaan usia dini, hingga target jangka panjang bersama pelatih yang diwawancarai. Namun di tengah dinamika pencarian pelatih baru ini, opini publik mulai mencuat dan berkembang di dunia maya. Ribuan komentar dari supporter, terutama di platform X, TikTok hingga forum sepak bola nasional, memberikan warna dan tekanan baru dalam proses ini. Salah satu wacana paling ramai dibahas adalah tuntutan agar PSSI dari Soemarji tidak hanya fokus ke Eropa, melainkan juga ikut terbang ke Korea Selatan untuk melakukan wawancara dengan Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang kontraknya tidak diperpanjang pada akhir masa kerjanya. Meski belum ada konfirmasi resmi terkait kemungkinan STY kembali masuk dalam daftar kandidat, wacana tersebut menjadi trending dan bahan spekulasi publik. Bahkan beberapa influencer sepak bola Indonesia menyebut bahwa keputusan PSSI untuk mengabaikan peluang berdiskusi kembali dengan Shin Tae-yong dianggap sebagai langkah yang terlalu cepat dan emosional. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan keberhasilan STY membawa Indonesia tampil konsisten di berbagai level kompetisi internasional, termasuk membawa timnas tampil di Piala Asia, Piala Dunia U17, serta mengangkat komposisi pemain muda berbasis diaspora. Opini publik kemudian berkembang. Kalau PSSI bisa terbang jauh sampai Eropa untuk mencari pelatih baru, kenapa tidak berhenti dulu di Korea untuk bicara secara fair dengan Shin Tae-yong? Kalimat ini kini menjadi sentimen populer netizen.
Bagi sebagian fans Garuda, terbuka kembali ruang komunikasi dengan STY dianggap sebagai bentuk apresiasi sekaligus evaluasi objektif, bukan keputusan emosional yang diputuskan sepihak. Tagar seperti kembalikan STY masih layak, hingga sekalian ke Korea Sumarji mulai bermunculan di media sosial. Beberapa warganet bahkan membuat poster digital bergaya breaking news yang menampilkan narasi Shin Tae-yong kandidat rahasia, meski belum ada bukti konkret soal keterlibatan mantan pelatih tersebut dalam proses seleksi. Sementara itu, dari sisi internal PSSI, belum ada komentar langsung mengenai kemungkinan memasukkan Shin Tae-yong ke dalam daftar kandidat. Sumarji yang memastikan bahwa wawancara dilakukan dengan format ketat, mendalam, dan mencakup visi jangka panjang tim nasional. Ia menegaskan bahwa pelatih baru harus mampu membangun sistem berkelanjutan, bukan sekedar mencetak hasil instan. Namun, justru disitulah titik panas diskusi publik berada. Banyak supporter berpendapat bahwa Shin Tae-yong telah membuktikan diri sebagai pelatih yang tidak hanya membangun sistem, tetapi juga mencetak identitas baru sepak bola Indonesia. Pressing modern, percaya pada pemain muda, hingga peningkatan disiplin permainan. Di sisi lain, ada pula kelompok supporter yang mendorong PSSI tetap membuka lembaran baru. Mereka percaya bahwa walaupun Shin Tae-yong berjasa, timnas sebaiknya dipimpin oleh pelatih baru dengan pengalaman lebih besar di kompetisi level dunia atau Eropa. Namun kelompok ini jumlahnya lebih kecil dibanding arus besar dukungan kepada STY. Hingga kini keputusan final belum diambil. Namun satu hal pasti, di Napicom pemilihan pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya soal rapat internal PSSI, tetapi juga menjadi arena harapan, kritik, emosi, dan spekulasi para pecinta sepak bola tanah air. Publik ini menunggu dua kemungkinan. Apakah Sumarji akan pulang membawa nama besar dari Eropa? Atau justru perjalanan ini masih akan berlanjut melewati Seoul untuk membuka kembali babak baru bersama Shin Tae-yong. Untuk saat ini, spekulasi dibiarkan hidup dan sepak bola Indonesia kembali berdetak dalam ruang penuh tanda tanya. Kevin Dix masuk Best 11 Liga Jerman pekan 11. Bek timnas Indonesia cocok perkuat Manchester United untuk gantikan Patrick Dorgu. Kevin Dix bakar besi, nama yang kini bergema kencang di kancah sepak bola Eropa. Bek tanggung milik tim nasional Indonesia ini baru saja menorehkan prestasi gemilang yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain bertahan terbaik di Bundesliga Jerman. Tampil memukau bersama Borussia Mönchengladbach pada pekan ke-11 musim 2025, Dix tidak hanya masuk dalam daftar Best 11 versi media kenamaan Jerman Kicker, tetapi juga diakui oleh dua platform statistik global terkemuka, SofaScore dan Footmob. Pencapaian ini menjadi sorotan utama. Sang pemain berusia 29 tahun ini menjadi salah satu dari segelintir pemain yang berhasil menembus daftar 11 terbaik di 3 versi berbeda secara simultan. Dix berdiri sejajar dengan bek kelas dunia lainnya seperti Dayot Upamecano. Kepercayaan media sekelas Kicken menegaskan performa Dix melampaui statistik biasa. Ia meraih rating tinggi, yakni 8,2, bermain sebagai bek tengah kiri. Penampilan heroik Dix terjadi saat Mönchengladbach membantai tuan rumah Heidenheim 3-0. Dalam laga tersebut, Dix tidak hanya menjaga pertahanan timnya tetap kokoh dengan mencatatkan clean sheet keempat musim ini, yang mana ia melakukan 7 sapuan dan memenangkan 2 dari 3 duel, tetapi juga berkontribusi secara ofensif. Ia membuka keunggulan timnya melalui eksekusi penalti dingin menjelang akhir babak pertama. Ini adalah gol keduanya secara beruntun via titik putih, menunjukkan ketenangan dan kapabilitasnya di momen krusial. Selain itu, akurasi operannya mencapai 96% dari 74 umpan, menjadikannya pemain dengan jumlah passing terbanyak di tim. Sangat layak, Kev. Demikian pujian singkat yang diunggah akun resmi Borussia Mönchengladbach di Instagram, mencerminkan betapa berharganya kontribusi Dix. Di saat Dix menikmati puncak performanya, suasana di Old Trafford, markas Manchester United justru memanas. Bek sayap kiri andalan mereka, Patrick Dorgu, tengah menjadi subjek kritik pedas dari para penggemar, terutama setelah kekalahan memalukan 0-1 dari Everton. Di tengah krisis performa dan gejolak internal yang melibatkan Patrick Dorgu, nama Kevin Dix tiba-tiba muncul sebagai solusi ideal di mata para analis sepak bola dan pendukung United yang jeli. Kebusulan United akan bek versatil yang mampu bermain di berbagai posisi pertahanan sangat mendesak. Dix yang di Mönchengladbach bermain di bek tengah kiri dan dikenal bisa beroperasi sebagai bek kanan, bek tengah, bahkan sesekali wingback, menawarkan fleksibilitas yang sangat dicari.
Dengan postur ideal 1,86 meter dan pengalaman di Liga Champions bersama FC Copenhagen, Dix dinilai memiliki atribut lengkap. Fleksibilitas posisi, mampu mengisi semua lini pertahanan, mulai dari bek sentral hingga bek sayap, menjadikannya aset berharga untuk sistem apapun yang diterapkan Amorim. Kualitas umpan dan ball playing, dengan akurasi operan 96% dalam tekanan Bundesliga, Dix adalah bek modern yang mampu membangun serangan dari belakang, sesuatu yang dibutuhkan tim setan merah yang kerap kesulitan mengalirkan bola. Pengalaman dan konsistensi. Di usia 29 tahun, Dix berada di puncak karirnya. Konsistensinya masuk best 11 di berbagai platform, bahkan mencetak gol, menunjukkan kematangan dan mental baca yang sangat kontras dengan keraguan yang menyelimuti Dorgu. Meskipun saat ini belum ada rumor transfer resmi yang mengaitkan Manchester United dengan Kevin Dix, berbeda dengan rumor-rumor sebelumnya saat ia masih di Copenhagen atau saat Como 1907 mengincarnya, performa Dix telah menciptakan naratif yang kuat di kalangan penggemar. Mereka melihatnya sebagai upgrade instan yang stabil dan all-round untuk menggantikan Dorgu yang tengah dikritik habis-habisan. Prestasi Dix yang baru saja dicapai di Bundesliga adalah bukti nyata bahwa talenta timnas Indonesia ini telah mencapai level elit Eropa. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Dix mampu bermain di level Premier League, tetapi apakah Manchester United akan mengambil langkah nyata untuk merekrut permata Indonesia ini memanfaatkan momentum kegagalan Dorgu dan tingginya permintaan fans. Apakah Anda menyangka Manchester United akan serius mempertimbangkan Kevin Dix sebagai pengganti Patrick Dorgu, atau haruskah mereka fokus mencari bek sayap kiri yang lebih muda? Pengumuman daftar 23 pemain Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 bukan hanya jadi headline karena kekuatan skuad yang dibawa, tetapi juga karena satu nama yang menimbulkan perdebatan keras di kalangan pendukung sepak bola nasional, Marcelino Ferdinand. Pemanggilan gelandang muda yang kini bermain di Eropa itu menjadi isu panas. Bukan soal kualitasnya, tetapi soal timing dan dampaknya bagi karirnya di luar negeri. Di media sosial, forum daring, hingga ruang diskusi supporter, opini publik terbelah. Sebagian besar fans sebenarnya bangga melihat Indonesia memanggil pemain yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat tim nasional di ajang regional. Tetapi semakin dekat dengan turnamen, semakin besar pula suara yang mempertanyakan keputusan itu. Kalimat paling sering muncul dari publik ialah, SEA Games itu levelnya bukan prioritas untuk pemain yang sedang membangun karir di Eropa. Para pengamat dan penggemar sepak bola menilai bahwa Marcelino justru sedang berada di fase krusial karirnya. Fase adaptasi, pembentukan mental, dan persaingan menit bermain di klub Eropanya. Keikutsertaannya di SEA Games menurut mereka berpotensi membuat ritme dan perkembangan karirnya terganggu. Ada yang menilai pemanggilan ini seperti mundur satu langkah dibanding progresnya selama ini. Di Eropa, sepak bola menuntut konsistensi latihan, adaptasi taktikal, serta pematangan teknik dan mental. Setiap pemain yang berkarir di sana membutuhkan waktu terus-menerus untuk mendapatkan tempat di tim utama. Sementara itu, turnamen seperti SEA Games dinilai tidak memberi nilai signifikan secara kompetitif karena level lawannya masih berada di lingkup Asia Tenggara. Publik juga mengkhawatirkan hal lain, cedera. Rekam jejak Marcelino dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan ia beberapa kali mengalami masalah kebugaran. Warganet mempertanyakan apakah memaksanya mengikuti turnamen dengan jadwal padat, lapangan berbeda kualitas, dan kontak fisik tinggi justru memperbesar resiko cedera baru. Jika kembali cedera, perjalanan karirnya di Eropa bisa makin berat, bahkan terancam stagnan. Namun tidak semua opini bernada negatif. Ada juga suara yang mendukung pemanggilan ini. Para pendukung kelompok ini menilai bahwa pengalaman bermain di turnamen multi-event seperti SEA Games memberi Marcelino kesempatan memimpin tim, memikul tekanan sebagai figur utama, sekaligus membangun kepercayaan diri yang mungkin ia butuhkan setelah perjalanan yang tidak selalu mulus di klubnya. Mereka melihat sisi emosional, membela negara tetap bagian identitas sepak bola Indonesia. Sementara itu, golongan pragmatis memberi catatan realistis. Jika memang klub Eropa sudah memberi izin, maka tugas tim pelatih adalah mengelola menit bermain dengan bijak. Mereka berharap tim tidak memaksakan Marcelino tampil di semua pertandingan sejak fase grup, tetapi memberi kesempatan pemain pelapis untuk berkontribusi sembari menjaga sang pemain inti tetap fit untuk fase penting seperti semifinal dan final. Terlepas dari perdebatan, satu hal pasti, kehadiran Marcelino di skuad SEA Games memberi magnet opini publik yang kuat, menjadi cerita yang mengikuti perjalanan Garuda Muda di turnamen ini.
Dia bukan sekedar pemain, tetapi simbol transisi sepak bola Indonesia dari level domestik menuju panggung internasional. Kini pertanyaannya berubah dari, haruskah ia dipanggil? Menjadi, apakah pengorbanan waktu, perjalanan, dan resiko ini akan terbayar dengan prestasi, atau justru menjadi babak yang memperlambat karirnya di Eropa? Jawabannya belum ada, namun semua mata kini tertuju pada satu hal, performanya di lapangan. Jika ia sukses memimpin tim, tampil gemilang, dan pulang tanpa cedera, keputusan ini akan terlihat brilian. Tetapi, jika justru sebaliknya, kritik publik yang hari ini terdengar seperti peringatan bisa berubah menjadi kalimat, kami sudah bilang dari awal. Untuk sekarang, Marcelino melangkah bersama timnas, bersama ekspektasi publik, dan bersama tekanan karir yang semakin besar.